Mungkin beberapa dari teman-teman masih belum tahu masalah beberapa spesialis di dokter gigi seperti itu. Nah, saya ini adalah salah satu dokter gigi spesialis prostodontia. Apa itu prostodonti? Itu adalah spesialistik yang berhubungan dengan khusus untuk berhubungan dengan penanganan untuk gigi tiruan atau gigi palsu. Gigi palsu macam-macam dengan perkembangannya ilmu, macam-macam teknologinya sekarang. Nah, itu saya khusus fokus di sana. Kemudian dalam pengembangannya juga untuk nggak hanya cuma gigi tiruan aja, tapi juga berhubungan dengan protesa lain. Contohnya apa? Protesa mata bagi pasien-pasien yang kehilangan bola mata bisa diganti menggunakan bola mata palsu, atau enggak kuping, jari, seperti itu perkembangannya. Tapi kita lebih fokusnya sekarang ke protesa untuk gigi tiruan. Kadang-kadang itu mungkin teman-teman pernah ngalami kayak clicking di bagian sendi rahang seperti itu. Nah, itu ada kelainan namanya temporomandibular disorder. Yang itu perlu diterapi. Kalau enggak, nanti makin lama makin parah. Salah satunya itu karena jadi menyebabkan migrain seperti itu, atau enggak nanti bisa buka mulut tapi nggak bisa nutup seperti itu. Jadi jangka panjang seperti itu. Jadi nggak hanya juga berhubungan gigi palsu, juga berhubungan dengan sendi. Kalau estetika banyak, ya bisa kan berhubungan dengan gigi tiruan ya. Kalau giginya masih ada bisa nggak? Bisa. Salah satunya dengan veneer. Nah, veneer. Jadi untuk gigi teman-teman yang istilahnya ingin mengupgrade penampilannya supaya giginya tampak lebih putih, tampak lebih giginya mungkin dirubah suatu bentuk seperti itu, bisa. Tapi juga nanti kita ada beberapa pertimbangan yang kita akan sampaikan seperti itu. Jadi nggak hanya cuma segi kosmetik aja, tapi fungsionalnya juga diperhatikan. Ini kan saya berhubungan dengan mengganti gigi hilang. Nah, tidak semua orang itu menganggap bahwa kalau gigi hilang itu ya biasa aja, hilang ya hilang. Tapi yang harus saya jelaskan di sini, jangka panjangnya itu pasti berpengaruh. Salah satunya adalah untuk gigi lawannya. Maksudnya gigi lawannya gimana maksudnya? Contoh, gigi bawahnya hilang, yang bawah, otomatis kan yang atas tuh nggak ada lawannya. Nah, itu kemungkinan dalam jangka panjang giginya itu akan turun ke memasuki bagian yang hilang. Akibatnya apa? Akibatnya nanti giginya suatu saat bakal goyang. Kalau goyang bakal hilang lagi. Jadi kalau beberapa orang bilang kalau cabut gigi sekali pasti nanti berikutnya hilang lagi. Bukan ya, mungkin secara gambar sebesarnya seperti itu. Tapi awal mulanya itu adalah karena giginya yang hilang itu nggak diganti. Kita bedah dulu ya. Kalau masalah bau itu pasti ada penyebabnya. Ya, kalau yang saya baca dari beberapa dan saya lihat dari beberapa pasien saya, bau itu disebabkan karena sisa makanan. Plak bukan sisa makanan. Plak itu adalah suatu lapisan yang nempel, ya pasti terjadi di gigi. Ya, plak ya. Tapi kalau sisa makanan itu. Ya, boleh selilit, boleh. Ini sisa makanan. Nah, kadang-kadang beberapa oknum ya, kita nggak ngomong semuanya ya. Kadang-kadang nggak melihat dari fungsinya itu, kebersihannya. Kadang-kadang di veneer, kadang-kadang makannya gampang nyangkut. Bayangin kalau sehari aja nggak dibersihkan, atau kita bersihkan nih masih nyangkut, kita biarkan sehari, kemudian 2 hari, 3 bulan, setahun, kira-kira bau atau enggak? Sama seperti ya, jelas. Jadi yang berhubungan dengan bau itu berhubungan dengan sisa makanan, seperti itu.
berarti sisa makanan. Nggak hanya vinir juga, gigi kita pun nggak di vinir. Kalau sisa makanan nyangkut ya pasti bau. Yang paling gampang itu adalah periksa aja ke dokter gigi minimal 6 bulan, karena itu cara paling gampang dan paling mudah sebelum gigi rusak. Gigi rusak parah itu pasti diawali dengan kerusakan kecil, tapi kerusakan kecil itu dibiarkan lama-lama jadi besar. Jadi poin saya itu periksakan 6 bulan sekali minimal, atau enggak setahun sekali. Kemudian jangan lupa pembersihannya setiap hari. Itu aja, karena gigi asli itu paling nyaman. Seenak-enak gigi palsu, saya sebagian ahli gigi palsu ya, gigi tiruan ya, pasti paling enak itu gigi asli. Jadi harus sering-sering, rajin-rajin untuk merawat giginya dan diperiksakan ke dokter gigi. Itu aja.